Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati, angkatan 63, kelas Berau, BPSDM Kaltara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Agenda 3 tentang Smart and Management ASN dari tutor Ibu Dr. Anda Mardiana Arjat MH. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era teknologi seperti ini, di mana mengharuskan ASN untuk smart dalam memanfaatkan digitalisasi. Terdapat 4 pilar dalam literasi digital, yaitu etika bermedia digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Terdapat 5 etika bermedia sosial dalam menjaga keramahan dan kedamaian yang ada di media sosial yang perlu ASN terapkan. Yang pertama, ASN perlu berhati-hati dalam membagikan data pribadi agar tidak disalahgunakan, seperti foto KTP dan lain-lain. Yang kedua, ASN perlu bersikap seperti mengecek kevalidan informasi dan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima sebelum sharing konten untuk menghindari berita hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Yang ketiga, mencantumkan sumber konten untuk menghargai ide karya orang lain, seperti melalui mention. Dan keempat, memperhatikan gaya bahasa dengan kesantunan agar nyaman dan enak dibaca, serta menghindari ujaran kebencian. Kelima adalah membuat akun media sosial dengan sebuah kejelasan, mengingat zaman sekarang masih banyak akun-akun yang palsu atau akun yang anonimus atau yang tidak dikenal, seperti gambar bukan dirinya. Dua, yaitu kecakapan dalam bermedia digital, yaitu kecakapan penggunaan perangkat keras dan lunak. Kedua, kecakapan penggunaan mesin pencarian informasi. Ketiga, kecakapan penggunaan aplikasi percakapan dan media sosial. Keempat, kecakapan penggunaan beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Pilar ketiga, yaitu aman bermedia digital, terdapat 3 kompetensi keamanan digital. Yang pertama, kognitif, yaitu proteksi terhadap identitas digital serta data diri. Kedua, afektif, tidak hanya perlindungan terhadap data diri, melainkan menjaga data pengguna lainnya. Yang ketiga, behavior, yaitu langkah untuk proteksi terhadap identitas digital, seperti menggunakan kata sandi yang kuat serta mengganti kata sandi secara berkala. Kemudian implementasi literasi digital dan implikasinya. Yang pertama adalah sikap digital, yaitu pengetahuan dasar mengenai berbagai perangkat keras dan perangkat lunak atau sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, serta perangkat seluler. Yang kedua adalah mesin pencarian informasi, di mana kita tahu bahwa dalam menggunakan internet, salah satu aktivitas yang sering kita lakukan ialah menggunakan mesin pencarian informasi untuk menunjang kegiatan. Terdapat 3 tahapan kerja mesin pencarian informasi. Yang pertama adalah penelusuran, kedua adalah pengindeksian, dan ketiga adalah pemeringkatan. Dan ketiga adalah aplikasi percakapan dan media sosial. Keempat adalah aplikasi dompet digital, marketplace, dan transaksi digital. Dan kelima adalah etika berinternet. Di sini terdapat 4 etika ASN dalam berinternet untuk menjaga kesantunan dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Yang pertama adalah tidak menggunakan huruf kapital. Kedua, mengutip konten dari internet dengan seperlunya. Ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Keempat, berhati-hati dalam memforward email ke orang lain. Kelima, biasakan menggunakan format plain text. Dan yang terakhir, jangan kirim file dengan kapasitas besar tanpa izin dari penerima pesan. Selanjutnya adalah manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 2 kedudukan ASN. Yang pertama adalah PNS, yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat secara tetap dan memiliki NIP secara nasional, di mana terdapat 6 hak, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun dan hari tua. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K, yaitu pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 5 hak,
yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan, kompetensi, dan cuti. Baik PNS maupun P3K memiliki kewajiban yang sama, salah satunya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI, mentaati peraturan perundang-undangan. Terdapat fungsi dan tugas ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional dengan memberlakukan kode etik dan kode perilaku ASN yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Selanjutnya, kita membahas mengenai sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Terdapat dua manfaat sistem merit, yaitu bagi organisasi dan bagi pegawai. Yang pertama adalah bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Dan manfaat untuk bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, terdapat 3 pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian pegawai ASN terpilih. Selanjutnya, terdapat 4 jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Yang pertama adalah pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua adalah pengembangan karir ASN yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga adalah mutasi pegawai yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. 4 adalah penilaian kinerja, yaitu memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi bagi pegawai yang berkinerja tinggi. Yang terakhir adalah promosi pegawai yang dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Sehingga jadilah Smart ASN yang berakhlak dengan bangga melayani bangsa. Saya Hasmawati undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.